Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pertumbuhan, dan kelimpahan berkat bagi kita semua sepanjang tahun ini. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita memulai dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada minggu pertama tahun 2026 ini. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami ruang untuk berkumpul dan bersekutu di tempat ini. Terima kasih atas kesetiaan-Mu yang menuntun kami sepanjang tahun 2025. Di awal tahun yang baru ini, kami datang dengan kesadaran penuh dan kerinduan untuk memulai dengan benar. Kami ingin mendengar suara-Mu melalui firman-Mu yang hidup. Ajarlah kami menyerap setiap kebenaran firman Tuhan, agar kami memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk melangkah di tahun 2026 ini. Urapi hamba-Mu sebagai alat dan saluran untuk menyampaikan suara firman Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami. Mari bagi setiap kita yang siap dan setuju dengan iman, bersama-sama berkata, Amin. Saudara-saudara, kita hidup di zaman ketika teknologi berkembang dengan sangat cepat. Kemudahan yang kita nikmati hari ini, terutama akses informasi yang begitu instan, membuat hidup terasa lebih praktis. Kita dikelilingi oleh berbagai perangkat teknologi dan aplikasi yang membuat arus informasi mengalir tanpa henti. Semua bisa dikonsumsi dengan cepat, kapan saja, di mana saja. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada konsekuensi yang tidak bisa kita abaikan. Akses yang cepat sering membuat kita hanya mengetahui hal-hal yang dangkal dan tidak memberikan fondasi yang dalam di kehidupan kita. Informasi yang melimpah justru membuat kita kehilangan fokus, memperpendek rentan perhatian, dan mengganggu kemampuan kita untuk merenung secara mendalam. Ini bukan hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga melemahkan kualitas pembelajaran, mengganggu relasi kita, bahkan dapat berdampak pada kesehatan jasmani, mental, dan spiritual kita. Beberapa pengamat dari riset dan laporan berkata, konsumsi informasi yang cepat membentuk otak yang lapar tetapi tidak kenyang. Studi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi informasi cepat seperti menonton video pendek, scroll tanpa henti, dan notifikasi yang terus-menerus sedang membentuk cara otak kita memproses informasi. Sejumlah studi menunjukkan adanya penurunan rata-rata durasi fokus manusia dalam 2 dekade terakhir, sehingga menyulitkan fokus jangka panjang. Dan akibatnya, otak kita dibiasakan dengan makanan ringan, cepat, instan, dan dangkal, bukan dengan makanan bergizi yang menumbuhkan kedalaman. Dan akibatnya, kita kenyang informasi, tetapi miskin akan pemahaman. Persoalan bukan hanya soal kualitas berpikir atau produktivitas saja. Dalam banyak situasi, gangguan teknologi bisa jadi sangat berbahaya. Apa yang tampak sepele secara pribadi ternyata membawa dampak serius di ruang publik. Sejumlah laporan media dan penelitian keselamatan umum melaporkan banyak pekerja menghabiskan waktu signifikan setiap hari untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan tugas utama dan pekerjaan mereka. Dalam konteks tertentu, gangguan teknologi telah dikaitkan dengan kecelakaan serius, kerusakan properti, bahkan kehilangan nyawa. Contoh dari laporan media, sebuah kecelakaan kereta di India tahun 2023 dilaporkan terjadi ketika masinis menggunakan gadget dan tidak memperhatikan penuh pada tugasnya. Sebuah kecelakaan truk di Inggris dilaporkan terjadi ketika pengemudi menggunakan handphone melihat aplikasi perjodohan. Pelajaran penting yang kita harus pahami, gangguan teknologi bukan sekedar hal kecil. Gangguan ini telah menjadi pencuri perhatian, pencuri waktu, dan dalam kondisi tertentu dapat menjadi pencuri hidup kita, juga hidup orang lain melalui kelalaian kita. Jika gangguan teknologi dapat membawa dampak fatal dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu bertanya lebih jauh.
Apa dampaknya bagi kehidupan rohani kita? Karena bahaya terbesar datang bukan hanya ketika kita mengalihkan mata dan tangan kita, tetapi ketika kita perlahan-lahan mengalihkan hati kita. Gangguan ini bukan hanya persoalan konsentrasi. Gangguan ini adalah persoalan arah hati kita. Judul khotbah minggu ini adalah Undistracted Life. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Karena pemulihan fokus rohani dimulai ketika kita kembali menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pusat dan tujuan hidup kita. Kita akan baca di Lukas 10 ayat ke-38 sampai yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." 3 kategori gangguan yang menunjukkan bagaimana hati kita bisa perlahan menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Ini diadaptasi dari satu buku yang berjudul 12 Ways Your Phone is Changing You, karya Tony Reinke. Pertama, ada gangguan yang membuat kita buta terhadap Allah. Ketika kekhawatiran, kecemasan, pengejaran hal-hal duniawi mencekik kehidupan rohani dan membuat kita lupa pada nilai kekekalan. Yang kedua, ada gangguan yang menutup persekutuan dengan Allah. Seperti Marta, kita bisa begitu sibuk dengan tugas sampai tidak lagi mendengar suara Kristus. Doa kita memudar dan Tuhan terasa sangat jauh, padahal ia rindu perhatian kita yang utuh. Yang ketiga, ada gangguan yang melemahkan rasa urgensi akan Allah. Bahkan hal-hal yang baik seperti pernikahan, rutinitas, dan tanggung jawab bisa mengalihkan fokus rohani kita jika tidak ditata ulang. Alkitab mengingatkan bahwa waktu ini singkat dan Kristus segera datang, sehingga setiap kita dipanggil untuk hidup berjaga-jaga. 3 hal yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini. 3 prinsip yang menjaga persekutuan kita tetap hidup dan hangat bersama Tuhan. Yang pertama, menjaga keseimbangan. Perhatikan ayat yang ke-40. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Bagaimana mungkin kesibukan, bahkan kesibukan yang baik, justru membuat hati menjauh dari Tuhan? Saudara-saudara, pernahkah Anda merasa seperti Marta? Bangun pagi, langsung memikirkan pekerjaan atau pelayanan, atau usaha. Saat makan siang, tetapi pikiran masih ada dalam pekerjaan. Malam hari, tubuh ada di rumah, tetapi hati ada di tempat lain. Kata Yunani untuk sibuk sekali adalah periespato. Artinya ditarik ke banyak arah sekaligus. Itulah kondisi Marta, dan mungkin juga itulah kondisi kita. Apakah salah bekerja keras untuk keluarga, mengejar karir, atau membangun usaha? Tentu tidak. Alkitab justru mengutamakan kerja keras. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Namun, ketika terlalu banyak hal baik menarik hati kita ke berbagai arah, kita kehilangan pusatnya. Kita kehilangan fokus pada pribadi yang seharusnya menjadi sumber kekuatan kita, yaitu Kristus. Henry Ford, pendiri Ford Motor Company, pernah berkata, kelemahan manusia adalah mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Energi kita tercerai-berai
kehilangan arah, dan mulai membuat kesalahan. Lalu, ketika ia ditanya bagaimana ia mengatasinya, ia menjawab, "Saya keluar rumah dan berolahraga." Saat energi yang ingin melakukan semua itu terbakar, pikiran saya jadi jernih, dan saya tahu apa yang harus dilakukan lebih dulu. Jika seorang tokoh ternama di industri saja mengerti penting fokus, apalagi kita yang berjalan bersama Tuhan. Marta menerima Yesus, tetapi tidak duduk bersama Yesus. Perhatikan, Marta ia menerima Yesus di rumahnya. Sebuah tindakan yang mulia. Tetapi ia kemudian tenggelam dalam persiapan yang berlebihan. Padahal Yesus tidak membutuhkannya. Teolog Warren Wiersbe berkata, melayani itu penting. Tetapi apa yang kita lakukan bersama Kristus jauh lebih penting dari apa yang kita lakukan untuk Kristus. Artinya, memilih kehadiran bukan kesibukan. Maria memilih hubungan bukan hasil kerja. Ini mengingatkan saya kepada pengalaman pribadi. Ketika fokus saya bergeser dari hubungan ke hasil. Sebagai seorang ayah, saya pun pernah jatuh dalam pola yang sama. Saya terlalu fokus pada hasil yang saya harapkan dari anak saya. Prestasinya, disiplin, dan pencapaiannya. Saya lupa bahwa saat anak saya ambil keputusan untuk masuk dalam proses bersama-sama dengan saya, itu lebih penting. Dan itu yang membangun hubungan saya dengan anak saya lebih kuat. Saya lupa bahwa Tuhan menerima saya bukan karena saya layak atau baik, tetapi karena saya adalah anaknya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah." Jika Bapa menerima kita karena hubungan bukan hasil, maka kita pun harus belajar hidup dari hubungan bukan dari kesibukan. Ini bukan soal memilih salah satu, tapi menjaga keseimbangan. Saat kita bekerja dan melayani, kita juga perlu belajar seperti Maria. Duduk di kaki Tuhan dan menikmati firman-Nya. Hal yang paling merusak kehidupan kekristenan bukanlah kurang pelayanan, tetapi melayani Kristus tanpa bersekutu terlebih dahulu dengan Kristus. Yohanes berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Keseimbangan inilah yang menentukan apakah kerja keras kita akan berbuah pada waktunya, sesuai dengan ukuran yang Tuhan tetapkan. Pertanyaan untuk saudara dan saya, apakah kesibukan kita, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan membawa keluarga kita semakin dewasa dan intim dengan Tuhan? Atau justru menjadi batu sandungan bagi mereka? Banyak keluarga hancur bukan karena masalah finansial, tetapi karena ketidakhadiran. Disinilah tarik-menarik terjadi antara memenuhi kebutuhan keluarga dan hadir bagi keluarga. Tidak heran banyak generasi muda tumbuh dengan orientasi pada pencapaian finansial dan posisi. Karena itulah yang mereka lihat dari orang tua mereka dan lingkungan mereka. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat ke-9 sampai ke-11, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga." Jika kita berpikir bahwa mencukupi keluarga secara finansial sudah cukup, tanpa kehadiran kita dan tanpa menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, kita sebenarnya sedang memberi racun perlahan-lahan kepada generasi di bawah kita. Kita bisa berniat baik, tetapi tanpa kesadaran rohani,
kita justru melakukan hal yang merusak. John Lennox, seorang apologet dan profesor matematika di Cambridge, berkata bahwa ia mencintai firman Tuhan bukan karena budaya Kristen atau kebiasaan ke gereja, tetapi karena ia melihat kebiasaan ayahnya membagikan firman Tuhan kepada keluarganya dengan setia dan penuh gairah. Betapa pentingnya teladan yang diwariskan untuk generasi di bawah kita. John Piper, seorang teolog, pun berkata, "Saya harus berjuang setiap hari untuk membaca, mempelajari, dan menerapkan kebenaran firman Tuhan." Saya pun merasakan hal yang sama. Setiap hari kita harus melawan diri sendiri, bukan karena alasan buruk, tetapi karena begitu banyak alasan yang baik yang bisa menggeser fokus hati dari firman Tuhan. Prinsip yang kedua, menjaga kasih-Nya Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-10. Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Saat kita sadar dan berusaha menjaga keseimbangan hidup, tetap ada kemungkinan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Sebab setiap anak Tuhan pasti akan melalui proses ujian. Dalam momen-momen seperti itu, kita sering bertanya, Tuhan, apakah Engkau peduli? Mengapa jalan hidup ini sulit, tidak mulus? Atau kita bertanya, apakah Tuhan berkehendak? Pertanyaan-pertanyaan ini manusiawi. Namun kita perlu memiliki filter rohani yang menjaga agar ujian tidak berubah menjadi pencobaan. Seperti yang diajarkan Yakobus. Di kitab Yakobus 1, ayat kedua sampai ketiga berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan." Dan ia menegaskan bahwa Tuhan juga tidak pernah mencobai. Di Yakobus 1 ayat ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Artinya, ujian datang untuk membentuk, tetapi pencobaan datang untuk menjatuhkan. Ujian berasal dari kasih Tuhan. Pencobaan berasal dari keinginan kita sendiri. Karena itu, ketika hati kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau peduli? Kita perlu kembali mengingat, Tuhan menguji untuk memurnikan, bukan menghancurkan kita. Tuhan mengizinkan proses untuk membentuk ketekunan, bukan untuk membuat kita putus asa. Dan Tuhan hadir di tengah ujian kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan kesadaran ini, kita belajar mengerti bentuk kasih Tuhan dan mempertahankan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada diri sendiri di tengah tekanan hidup. Tidak terbayangkan apalagi ketika keseimbangan hidup tidak dijaga. Konflik, masalah sedang berbaris mengantri untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Bahkan lebih jauh lagi, kita bukan hanya mempertanyakan kepedulian Tuhan, tetapi juga mulai merasa bahwa orang-orang di sekitar kita pun tidak peduli. Kita kehilangan kemampuan melihat kebaikan-kebaikan kecil dan gagal menghargai berkat-berkat yang Tuhan sediakan setiap hari. Keluhan Marta adalah gambaran nyata dari kondisi ini. Keluhannya lahir dari keduniawian dan kesibukan yang berlebihan. Orang-orang yang mengejar hal-hal duniawi cenderung menyalahkan mereka yang tidak mengikuti ritme yang sama. Mereka membenarkan diri dalam kesibukan mereka dan menilai orang lain berdasarkan seberapa besar keuntungan duniawi yang terlihat. Karena itu, mereka mudah mengkritik orang yang memilih duduk diam di hadapan Tuhan, seolah-olah ibadah adalah pemborosan kesempatan. Hal yang penting kita harus ketahui, Tuhan tidak pernah menjauh.
Yang membuat ia terasa jauh adalah hati kita yang perlahan teralihkan dari sumber kasihnya. Ia tetap mencari kita, ia rindu perhatian kita yang tidak terbagi. Tidak heran Marta berkata demikian, ia lupa bahwa Yesus sedang memperhatikannya. Selain menjaga keseimbangan, kita juga harus menjaga kasih. Sebab pekerjaan apapun yang tidak didasari oleh kasih kepada Tuhan akan membuat kita mengalami defisit kasih terhadap orang lain. Respon kita menjadi miskin kesabaran, miskin kemurahan, miskin kedewasaan, dan miskin kelemah lembutan. Kita lihat contoh, Daniel memberikan kita teladan yang berbeda. Pasal ke-6, ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Daniel hidup dalam tekanan, karena dia paksa untuk menyembah berhala. Tetapi ia tidak kehilangan ritme rohaninya. Kesibukan dan tekanan tidak pernah mencuri pusat hidupnya kepada Kristus. Mari kita jujur melihat diri kita. Berapa banyak kekecewaan kita terhadap keluarga, orang terdekat, yang sebenarnya lahir dari hati kita yang lelah. Berapa banyak luka dari orang terdekat muncul karena sebenarnya kita tidak lagi duduk di kakinya Tuhan. Berapa banyak konflik dalam pekerjaan pelayanan terjadi karena kita sibuk bekerja bagi Tuhan, tetapi tidak lagi berjalan bersama Tuhan. Dan mari kita bertanya kembali, apakah kita lupa bahwa Tuhan peduli dan mengetahui setiap kebutuhan kita? Apakah kita mengabaikan janjinya bahwa ia sendiri yang akan memelihara hidup kita? Kasih dipertahankan bukan dengan bekerja lebih keras, tetapi dengan kembali duduk di kaki Yesus, tempat di mana hati dipulihkan, perspektif diluruskan, dan kasih dijaga tetap menyala. Mazmur 73 ayat 28 berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Prinsip yang ketiga, melatih menjaga pilihan kita. Perhatikan ayat yang 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Kehidupan rohani menuntut kita untuk melatih pilihan. Dari situ kita belajar melawan tekanan, bukan hanya bertahan pasif. Kita dipanggil bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk mengalahkan setiap musuh yang mencoba menarik hati kita menjauh dari Kristus. Yesus pernah berkata di Matius 6 ayat ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jika pelayanan kepada Kristus membuat kita menjadi pribadi yang sulit dihadapi, mudah tersinggung, atau mudah kehilangan damai, maka ada sesuatu yang sangat-sangat salah dalam cara kita melayani. Pelayanan seharusnya mengalir dari keintiman, bukan menggantikan keintiman. Perhatikan dengan baik. Bagian terpenting dari kehidupan Kristen adalah bagian yang hanya Tuhan lihat. Bukan apa yang kita tampilkan di depan manusia, tetapi apa yang terjadi di ruang tersembunyi hati kita. Jika kita tidak datang kepada Kristus secara pribadi setiap hari, kita akan berakhir seperti Marta, sibuk
tetapi tidak diberkati. Aktif tetapi tidak mengalami hadirat Tuhan. Bekerja tetapi kehilangan hubungan. Charles Wesley pernah berkata, "Setia menaati perintah Tuanku, aku memilih bagian yang terbaik, melayani dengan tangan Marta yang rajin dan dengan hati Maria yang mengasihi." Pelayanan yang sehat bukan memilih salah satu, tapi menggabungkan keduanya. Sebab setiap hari kita selalu dihadapkan pada pilihan. Apakah hati kita akan tetap terarah kepada Kristus atau terpecah ke banyak arah? Seperti yang disebut Yakobus. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keseimbangan hidup kita seringkali bukan diganggu oleh pilihan-pilihan buruk, tetapi oleh begitu banyak pilihan yang baik, yang perlahan menggeser fokus hati kita dari firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-15 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim." Renungkan firman ini dengan seksama. Kemenangan rohani tidak pernah muncul begitu saja. Ia tumbuh ketika kita terus memilih arah hati kita, menempatkan Kristus di atas kesibukan kita, mendahulukan hadiratnya daripada hasil, dan membangun keintiman sebelum kita beraktivitas. Di perjalanan ini kita belajar menjaga keseimbangan, memelihara kasih, dan melatih pilihan-pilihan yang menuntun kita semakin dekat kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh dimurtikan oleh firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk dipulihkan sepenuhnya, agar fokus hati kami kembali tertuju kepadamu. Mampukanlah kami oleh pekerjaan Roh Kudus untuk setia dan berhasil melalui setiap proses kehidupan kami. Pulihkan mata hati kami sehingga kami dapat melihat dengan jelas rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami semua karena kebaikan Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Demi nama Yesus, mari semua yang percaya bersama berkata, amin.